melihatnya setelah masuk ke dalam surga sebagaimana apa yang Allah kehendaki, sebagaimana apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ya selesai menurut saya ya. Selesai menurut saya menyebutkan bahwa keimanan melihat Allah Subhanahu wa taala ini dibangun di atas 5 rukun iman. Keimanan kepada Allah, bahwa Allah punya wajah, Allah berada di atas, dan Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat. Yang kedua, keimanan kepada wa malaikati, kepada para malaikatnya, karena para malaikatnya yang membawakan wahyu yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala berada, akan dilihat nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, keimanan terhadap kitab-kitabnya, karena melihat Allah Ta'ala itu termaktub di dalam kitabnya. Juga keimanan kepada Rasulnya, karena Rasul yang mengabarkan Satarauna rabbakum ayyanan, ya. Kalian akan melihat Rabb kalian ayyanan, ya, dengan mata kepala kalian sendiri. Ya, dalam riwayat yang lain, Satarauna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badr la turamuna fi ru'yatihi. Kemudian yang terakhir, keimanan terhadap hari akhir, karena melihat Allah Ta'ala, ya, yang ini disepakati Ahlus Sunnah, yaitu nanti pada hari akhir, hari kiamat, bukan di sini, bukan di dunia. Maka keimanan terhadap melihat Allah Ta'ala ini dibangun di atas 5 rukun iman, dan dia dibangun di atas keyakinan-keyakinan yang lain terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab ini Aqidah Al-Basithiyah, beliau membahas tentang ru'yatullah setelah pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Ya. Jadi dibangun di atas banyak keyakinan. Keyakinan atas sifat ulu, sifat ketinggian Allah Ta'ala, sifat wajah, sifat kalam, bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan suara dan huruf nanti pada hari kiamat, berbincang dengan penghuni surga. Ya. Dibangun di atas bahwa Allah Ta'ala itu bisa dirindukan. Ini ada, karena ada sebagian orang, ya, mereka menafikan Allah bisa dirindukan, dicintai. Sudah kita bahas ya pada sifat mahabbah. Ya, jadi keyakinan terhadap ru'yatullah ini dibangun di atas banyak keyakinan yang lain. Makanya di sini di kitab ini disebutkan di akhir, ketika membahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebelum nanti kita membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang atau yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa melihat Allah Ta'ala itu 2 kali, di Arasatul Qiyamah, kemudian di surga. Ya, adapun pada hari kiamat itu diperselisihkan apakah orang kafir melihat atau tidak, apakah orang munafik melihat atau tidak, ya kan. Tapi yang jelas bahwa melihat yang di situ merupakan kelezatan, yaitu melihat ketika di surga. Hanya kita diajarkan doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka la tatanadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya. Jadi ini pembahasan yang agung sekali ya. Dan ketika berbicara tentang nikmat-nikmat di surga, maka pembahasan tentang ru'yatullah ini biasanya di akhir pembahasan. Kenapa? Puncaknya. Ada pembahasan tentang nikmat-nikmat yang lain, Allah seringkali menyebutnya dengan nuzulan. Nuzulan itu adalah hidangan pembuka. Makanan, minuman, bidadari, semuanya adalah nuzulan. Hidangan pembuka. Ya. Inilah di antara keutamaan pembahasan tentang ru'yatullah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian akan melihat rembulan ini.
kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Menunjukkan Allah berada di atas. Dan di sini bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tapi kesamaan dari sisi apa? Kaifiyat. Cara kita melihatnya sebagaimana kita melihat rembulan. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasul bersabda, qala Anas, Abu Hurairah menceritakan, qala Anas, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hal tuduruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari yang di bawahnya tidak ada awan? Qalu ya la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW bertanya lagi, hal tudumuna fil qamar lailatul badr laisa dunha sahab. Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat rembulan di malam bulan purnama yang tidak ada awan di bawahnya, artinya tidak terhalangi oleh awan. Faqalu, maka mereka mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Ya, maka di sini kama tarawuna hadal qamar, sebagaimana engkau melihat rembulan tersebut, ini bukan menyamakan Allah Ta'ala dengan yang dilihat, tapi menyamakan dari sisi apa? Kaifiyatul ru'yah, bagaimana cara melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berada di atas. Makanya orang-orang yang menafikan sifat ulu bagi Allah Ta'ala, ini menafikan ru'yatullah. Seandainya ada di antara mereka, ya, yang menetapkan, ya, melihat Allah, tapi mereka katakan bila jihadin, tanpa arah, karena mereka menafikan Allah berada di atas, sebagaimana Asy'ariyah, ya, menafikannya. Dan itu tidak masuk di akal, karena manusia itu melihat dari satu arah. Nah, kemudian memandang wajah Allah ini merupakan puncak dari kelezatan surga. Dalam, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannah, jika penghuni surga masuk ke dalam surga, qala, ya, kemudian Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Ya, makanya ini melihat Allah Ta'ala ziyadah, tambahan. Ya, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Qala, seolah mereka itu sudah puncak kenikmatan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, fa yaksiful hijab, maka kemudian Allah Ta'ala menyingkapkan hijabnya. Fa ma'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wajal, maka tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka yang melebihi mereka cintai, melebihi melihatnya mereka kepada Allah azza wajal. Sumatal hadhil ayah, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang ihsan, ya, ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Ihsan bagi orang-orang berbuat ihsan, al-husna wa ziyadah. Al-husna artinya surga, baginya surga, wa ziyadah, tambahan. Jadi tambahan di sini artinya apa? Melihat wajah Allah Ta'ala. Ya. Dan nikmat yang lain, ya, Allah sebut itu sebagai nuzulan, ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh,
maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Nuzulan artinya adalah hidangan pembuka. Sebagaimana dalam surat Al-Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atasnya, di atas tauhid, tatanazzalu alaihimul malaikat ketika dia mati maka malaikat turun. Apa yang dikatakan? Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dengan dengan masa yang akan datang. Wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih dengan masa yang telah lalu. Apa yang kau tinggalkan, anak keturunanmu, jangan kau bersedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong kalian, pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan bagi kalian di surga itu apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai hidangan pembuka dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dahsyat itu. Padahal kita banyak dosa. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka ini puncak dari kenikmatan. Sampai-sampai ya, Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat oleh Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad Al-Sunnah, beliau mengatakan laulam yukin Muhammad bin Idris anahu yarallaha lama abadallaha ta'ala. Seandainya Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i, dia mengatakan seandainya Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i, dia tidak meyakini bahwasanya dia akan melihat Allah Ta'ala, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ini keyakinan Imam Syafi'i bahwa Allah Ta'ala akan dilihat nanti pada hari kiamat. Dan ini motivasi terbesarnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak yakin dia akan melihat Allah Ta'ala, ya, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini puncak dari keinginan, puncak dari harapan untuk bisa bertemu, melihat wajah Allah Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, as'aluka la tatanadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dara'am mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Di hadis riwayat At-Tirmidzi. Aku mohon kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, tanpa ada bahaya yang membahayakan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan, dan jadikanlah kami hudatan muhtadin. Jadikan kami orang yang memberikan hidayah, menunjukkan kepada hidayah, dan orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Ya, sampai-sampai Nabi Musa saja ini sesuatu yang dirindukan, ya. Orang-orang soleh, juga para nabi, sampai Nabi Musa saja ketika berbicara dengan Allah Ta'ala, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 143 terfirman, wala maja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tetapkan untuk bermunajat kepada kami, dan Rabbnya itu berbicara langsung kepadanya, dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku agar supaya aku melihat. Dia rindu berbicara dengan Allah saja itu begitu nikmat. Dia ingin lebih, ingin melihat. Nah, ini bukan berarti Nabi Musa ya, kalau Allah tidak dilihat tentu dia tidak akan memintanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bisa dilihat, bisa dilihat, tapi tidak di sini, tapi nanti di akhirat. Makanya Allah menjawab, lantarani wala tandur ila jabal fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani. Allah berfirman, lantarani, engkau
tidak akan melihat aku. Kau tidak bisa melihatku. Ya. Kan tapi lihatlah kepada gunung itu, jika dia tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Makanya di sini tidak hanya lantaroni saja, engkau tidak bisa melihatku. Kalau Allah tidak bisa dilihat. Ketika dikaitkan dengan kemampuan, bahwa engkau tidak akan mampu. Lihat gunung-gunung saja tidak mampu. Jika ya, lihatlah kepada gunung itu, jika dia tetap di tempatnya, ketika Allah menampakkan kepadanya, maka engkau akan mampu melihat. Ya kalau misalkan Allah tidak dilihat, tentu tidak akan berbicara seperti ini. Mengaitkan dengan kemampuan kau kan nggak bisa melihatku. Lihatlah kepada gunung, jika dia masih tetap di tempatnya, tentu kau akan bisa melihatnya. Tapi yang dinafikan di sini apa? Kemampuan. Jadi kita akan bahas lanis ini bukan maknanya litakbid abadan, tidak. Nanti kita akan datangkan bantahannya. Ya. Fala matajala rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Maka tatkala Rabbnya itu menampakkan kepada gunung, maka gunung itu pun menjadi hancur. Wa khara Musa sa'iqa. Maka Musa pun jatuh pingsan. Fala ma'afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian tatkala beliau sadar, beliau berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu." Bertobat meminta sesuatu yang dia tidak mampu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ana awalul mu'minin, dan aku adalah orang pertama kali beriman. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa kita akan melihat Allah Ta'ala dari arah atas. Kama tarunal qamar lailatul badar. Kama tarunas syams, bagaimana kau melihat matahari. Jadi ini menentukan bahwa kita akan melihat Allah dari arah atas. Allah berada di atas. Kemudian Allah Ta'ala dia dirindukan, ya. Ada kelezatan untuk bisa memandang wajahnya. Kemudian Allah Ta'ala ya jelas memiliki wajah. Ini menetapkan Allah memiliki wajah. Kemudian Allah berbicara. Ya, nanti Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh penghuni surga, bukan kalamun nafsi. Ya. Kita akan masuk dalil-dalil Allah dilihat di akhirat. Ada dua pendalilan. Pertama dalil imkan, kemungkinan. Yang kedua dalil wuku'i, terjadinya. Ya, kalau di Syarah Syekh Utsaimin kita akan bahas dalil-dalil yang memang itu terjadi, dalil-dalilnya. Tapi sebelum itu kita masuk kepada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa melihat Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mungkin. Kenapa ini perlu dibahas? Karena perlu diketahui ya, bahwa ru'yatullah, melihat wajah Allah, inilah sesuatu yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan itu dinafikan oleh Ahlul Bid'ah. Ya. Mereka mengingkari Allah dilihat oleh mata ini nanti di akhirat. Mereka hanya menetapkan Allah dilihat oleh hati. Ya. Dan itu menafikan dilihat oleh mata. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara mereka ada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menafikan Allah Ta'ala dilihat di dunia maupun di akhirat. Mu'tazilah menetapkan di akhirat dilihat tapi dengan hati. Yang artinya menafikan dilihat dengan mata ini. Dan juga orang-orang mengikutinya diantaranya Khawarij dan Syiah Imamiyah, yang mengikuti keyakinan mereka. Kemudian kelompok yang kedua, dia menafikan Allah Ta'ala. Ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat bila jihatin, tanpa arah. Karena mereka menafikan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan Allah berada di atas. Makanya mereka mengatakan bahwa kita melihat Allah Ta'ala tanpa arah.
Nah, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ini Asy'ariyah mutaqaddimin ya. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin itu mirip dengan Maturidiyah. Dan Maturidiyah sebetulnya mirip dengan keyakinan Mu'tazilah, yaitu Allah hanya dilihat dengan hati. Ya, sebetulnya mereka Maturidiyah mirip dengan Mu'tazilah. Diikuti oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Ada lagi dari Gulat Sufiyah, kelompok sufi yang ekstrim. Ini kebalikannya, bahwa Allah Ta'ala dilihat di bumi dalam keadaan sadar. Nah, ini biasanya mursyid-mursyid mereka mengatakan kalau dia melihat Allah Ta'ala dalam keadaan sadar. Nah, ini kedustaan mereka, mustahil. Ya, ada yang lebih ekstrim lagi, widatul wujud. Orang yang berkeyakinan menyatunya Allah dengan makhluk. Nah, mereka berkeyakinan kalau melihat makhluk sama dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih ekstrim lagi. Ya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dunia kita tidak mampu melihatnya dalam keadaan sadar. Tapi nanti di akhirat kita akan melihatnya, dan ayatnya nanti kita akan sebutkan, dan juga hadis-hadisnya mutawatir tentang hal tersebut. Ada pun sebagian salaf ada yang berpendapat dengan bisa dilihatnya Allah Ta'ala dalam mimpi, maka ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dilihat itu bukan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu dia melihat sesuai dengan tingkat keimanannya, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah tidak dilihat di dunia, tapi dilihat nanti di akhirat. Itu ya perbedaan pendapat tentang ru'yatullah, sehingga antum mengetahui bagaimana petanya ya. Nah, kita akan bahas dalil imkan ru'yatillah, dalil yang menunjukkan mungkin yang melihat Allah Ta'ala. Ini dianggap mustahil oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, juga yang mengikuti mereka siapa? Khawarij dan Syiah Imamiyah ya. Dan juga Maturidiyah ya, menganggap mustahil. Dari yang pertama, surat yang kita baca tadi, surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Musa datang kepada ya, waktu yang telah kami tetapkan, dan Rabb-nya berbicara langsung kepadanya, dia berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaik, agar supaya aku melihatmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mungkin untuk dilihat, mungkin untuk dilihat ya. Makanya Allah Ta'ala tidak mencela Musa ketika minta tersebut, karena ini perkara yang mungkin. Beda ketika Nabi Nuh ketika meminta sesuatu yang itu mustahil, maka Allah tegur dalam surat Hud ayat 45, atau firman, wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta al ahkamul hakimin. Nuh menyeru kepada Rabb-nya, dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya ya dia itu anakku, itu namanya Syam namanya ya, yang di Allah tenggelamkan dalam banjir. Nuh berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya dia anakku, ya dia adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta al ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maka tatkala dia minta diselamatkan anaknya, itu perkara yang ya, tidak boleh, karena dia memang kafir ya, tidak mengikuti Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 46, ayat berikutnya, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Innahu amalun ghairu sholih,
sesungguhnya amalannya itu tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Kalau itu perkara yang mustahil, tidak boleh, ya, maka Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh. Tapi ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Ta'ala, Allah tidak tegur. Bahkan Allah Ta'ala kaitkan dengan kemampuan gunung. Qala lan tarani, Allah Ta'ala berfirman, kau tidak mampu melihatku. Akan tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqara makanahu, jika dia itu tetap pada tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, maka tatkala Allah Ta'ala menampakkan kepada gunung, maka Allah jadikan gunung tersebut hancur. Wa khara Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh tersungkur, ya, pingsan. Ya. Maka Allah Ta'ala gandengkan dengan kemampuan. Allah tidak hanya lantaran, ya sudah, titik. Kalau memang Allah tidak bisa dilihat, cukup seperti itu kan. Kau tidak akan bisa melihat Allah, sudah, titik. Tapi kemudian Allah Ta'ala menggandengkan dengan istitoah, kemampuan. Ya, karena ya, hijab Allah itu adalah cahaya. Kalau Allah bukakan hijabnya, itu cahaya wajahnya akan membakar semua apa yang Allah lihat. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, hijabuhun nur, ya, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah singkapkan, ya, hijabnya tersebut, tentu cahaya wajahnya itu akan membakar apa yang pandangannya itu sampai kepadanya dari makhluknya, dan semua itu tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mampu. Adapun nanti di akhirat, ya, dari yang ada menunjukkan bahwa kita akan melihatnya. Allah berikan kemampuan untuk melihatnya. Ya, itu dari pertama. Jadi kesimpulannya dari yang pertama itu surat Al-A'raf ayat 143, oh, Nabi Musa meminta hal tersebut, ya, sesuatu yang mungkin. Jika perkara tersebut perkara mustahil, tentu, ya, Nabi Musa tidak akan minta hal tersebut, dan tentu akan ditegur. Ya, kedua, tentu akan Allah tegur. Tapi di sini Allah tidak menegurnya. Menurutnya ini perkara yang mungkin permintaannya untuk bisa melihat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengaitkan kemampuan melihat kepada Allah dengan istitoah, kemampuan gunung. Kalau gunung bisa, ketika Allah tampakkan kepadanya itu masih tetap berada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Menunjukkan ini perkara yang mungkin. Ya, kalau gunung bisa tetap berada di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Tapi ternyata gunung pun nggak kuat, dia pun hancur. Maka yang di sini dinampilkan apa? Kemampuan, bukan kemungkinan untuk melihat. Ya. Bahkan di sini ada tambahan juga, ya, ayat setelahnya itu Allah berikan hiburan kepada Nabi Musa ketika dia pingsan, tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, ini istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fahud ma ataituka wa kun minasyakirin. Ya, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu atas sekalian manusia dengan membawa risalahku dan dengan bikalami, berbicara langsung denganku. Maka pegang erat-erat apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang syukur. Kata para ulama, ayat ini adalah merupakan tasliyah. Tasliyah itu apa? Hiburan. Ya. Hiburan. Ketika berbicara dengan Allah Ta'ala, dia terasa nikmat, maka dia ingin tambahan, ingin melihat. Ini sesuatu yang sangat dirindukan oleh para nabi dan orang-orang soleh, untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi dikatakan lantaroni, ini diantara subhat Mu'tazilah, bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah selamanya, yaitu kata lantaroni, lan.
banyak di kita ya yang belajar nahwu menganggap bahwa lan itu ditakbid, ya, menunjukkan selamanya, tak akan pernah, gitu kan. Nah, ini ternyata tidak benar. Yang pertama, tidak didapati kata lan itu menunjukkan ditakbid di dalam kamus manapun, kecuali kamus buatan Mu'tazilah. Nah, itu kalau buatan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka tentu akan dapati. Tapi di kamus-kamus yang lain antum tidak akan dapati. Dalil bantahan bahwa lan itu tidak menunjukkan kepada takbid itu surat Al-Baqarah ayat 95. Atau biman walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Ini bercerita tentang orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah penghuni surga. Ya, bahwa surga itu untuk mereka. Maka ditantang, kalau betul kalian itu pasti penghuni surga, mintalah kematian. Tapi lam yatamannahu abada, akan tapi mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu selamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah mereka lakukan berupa dosanya memalih lagi ya, tapi cuman klaim. Ya, kita minta kematian mereka tidak akan pernah memintanya selamanya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, di sini syahidnya lan yatamannahu abada. Lan di sini, kalau lan itu sudah menunjukkan ditakbid selamanya, untuk apa kemudian didatangkan abada? Maka di sini lan di sini menunjukkan bahwa ini taukid fil nafi, artinya penegasan untuk penafian, benar-benar, ya. Tapi tidak menunjukkan selamanya, makanya datangkan abada, ya, makanya datangkan abada. Nah, ini pun ketika mendatangkan lan yatamannahu abada, mereka tidak akan pernah meminta kematian itu selamanya. Ini pun dibatasi, bukan berarti selamanya sampai di akhirat pun mereka tidak akan pernah minta kematian. Artinya itu ketika di dunia, tapi justru di akhirat Allah sebutkan mereka minta mati. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 Allah berfirman, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Dan mereka menyeru orang-orang kafir ketika di neraka, ya malik liyaqdi alaina rabbuka, ya hendaknya wahai Malik, hendaknya Rabbmu itu mematikan kami saja. Mereka minta mati, ya. Dan Malik berkata, innakum makisun, kalian akan tetap tinggal di neraka. Maka kalau kata lan tadi mereka anggap sebagai dalil bahwa kita tidak akan pernah melihat Allah Ta'ala gara-gara kata lan tadi, maka ya tentunya orang kafir tidak akan pernah minta kematian nanti di akhirat. Bahkan di sini pakai abada, ya. Lan yatamannahu abada, mereka tidak akan pernah minta kematian selamanya. Ternyata di akhirat dia minta mati. Ya. Dan biasanya lan itu diikuti oleh hatta. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innahu a'war wa rabbuka laisa bi'awar. Dajjal itu dia buta sebelah, sementara Rabbmu itu tidak buta sebelah. Wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ada hatta di sini, hatta tamutu, sampai kalian mati. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita tidak bisa melihat Allah dengan kata lan taroni. Jadi lan itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah maknanya adalah taukidun nafi, bukan takbidun nafi, ya. Adapun ahlu bid'ah mereka mengatakan itu takbidun nafi, penafian selamanya, itu tidak benar. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ini perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Falamma jana alaihi lail ra'a kaukaban
Tatkala malam itu sudah gelap gulita, dia melihat bintang. Qala hada rabbi, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Fala ma'afala, tatkala dia itu tenggelam, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Ya, tapi dia melihat, ya. Cuman yang dinafikan apa? Tuhan yang tenggelam. Artinya dia tidak bisa menjaga selamanya. Adapun Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dia tidak semua yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup, yang al-qayyum itu al-qaim binafsi al-mukim li ghairi, yang berdiri sendiri nggak butuh kepada lainnya dan dia mengurusi seluruh makhluknya. Sampai sempurnanya kehidupan dan qayyumnya Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak menimpanya ngantuk maupun tidur. Tuhan seperti ini. Adapun yang tenggelam itu gimana kalau pas kita butuh pertolongan dia tenggelam. Nah ini dinafikannya. Kalau Tuhannya itu tidak bisa dilihat, dia tidak akan mengatakan hada Robbi, ini Robku. Ini untuk membantah mereka. Ini mungkin kalau Allah itu dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, dia ketika dilihat ini semuanya bukan Tuhanku. Kenapa? Karena Tuhanku itu tidak bisa dilihat. Tidak. Hada Robbi, kata Nabi Ibrahim. Kalau mar'a al-qamar bazighun qala hada Robbi. Tatkala melihat rembulan, ya, terbit, kemudian dia berkata ini adalah Tuhanku. Fala ma'afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Tatkala bulan tersebut tenggelam, dia berkata seandainya Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, maka tentu aku termasuk orang yang dhalin, tersesat. Fala mara'a syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Tatkala dia melihat matahari, dia terbit, dia berkata ini Rabbku, ini lebih besar. Fala ma'afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala dia tenggelam, maka dia berkata wahai kaumku, sesungguhnya aku berpasrah diri dari apa yang kalian persyarikat. Nah ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah mungkin dilihat. Makanya Nabi Ibrahim, ini Tuhanku, ya, untuk membantah akal mereka. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, dia akan mengatakan ini semua itu bukan Tuhan, karena Tuhanku itu tidak bisa dilihat. Jadi pahami? Ya. Kemudian dalil yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari tentang Dajjal. Ini untuk membedakan antara Dajjal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal itu dia matanya buta sebelah, bukan picak ya. Kalau picak itu nggak ada matanya, ini mah ada matanya, bahkan dia nonjol seperti anggur. Tapi dia buta. Bahwa Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah. Kalau tidak bisa dilihat, untuk apa kemudian dibandingkan dengan ciri-ciri Dajjal? Untuk membedakan mana Allah, mana Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah, Allah tidak buta sebelah. Ya. Bagaimana kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat? Kalau Allah itu tidak, ini menunjukkan bahwa Allah itu mungkin untuk dilihat. Ya, nanti kita masuk kepada dalil-dalil yang memang itu menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat, agar supaya kita lebih yakin. Ya, ini untuk membantah pada orang-orang yang menganggap mustahil melihat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, adanya khilaf di kalangan para sahabat. Apakah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu melihat atau tidak? Ya, kalau itu tidak bisa dilihat, ya akan terjadi hilang. Terjadi hilang itu karena memungkinkan Allah untuk bisa dilihat. Cuma masalahnya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu melihat Allah atau tidak, ketika mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara Jibril, Allah berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Maka timbul pertanyaan, apakah Allah melihat atau tidak? Dan ternyata apa yang dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan hijabnya adalah cahaya. Ini dalil ya bahwa ini keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala itu bisa dilihat. Ya. Kemudian dalil yang kelima, surat Al-An'am ayat 103.
La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya. Pandangan tidak bisa mengidraknya, sementara dia mengidrak seluruh pandangan dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Mereka jadikan dalil ini sebagai Allah tidak akan dilihat. Padahal beda antara idrak dengan ru'yah. Yang dinafikan di sini apa? Idrak. Bahwa pandangan tidak akan bisa mengidraknya. Idrak itu ihatoh, meliputi. Beda dengan ru'yah. Ya. Beda dengan ru'yah. Bahwa penglihatan itu tidak akan bisa mengidraknya, tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, sementara dia meliputi seluruh pandangan. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Dalil bantahannya dalam surat Asy-Syura ayat 61. Allah beriman, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrikun. Ya, tatkala kedua kelompok ini saling melihat, ya, ini menunjukkan ru'yah. Keduanya saling melihat ketika pasukan Fir'aun itu sudah mau menyusul sahabatnya Musa yang sudah terkepung, ya. Di sana ada musuh, di depannya ada lautan, ya. Maka sahabat Musa berkata, tatkala dua kelompok ini saling melihat, maka sahabat Musa berkata, innal lamudrikun, kita akan tersusul. Mudrik di sini Allah bedakan antara ru'yah dengan idrak, menunjukkan ru'yah itu bukan idrak. Ru'yah tidak mengkonsekuensikan idrak. Bisa dipahami? Jadi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa pandangan tidak bisa mengidraknya sementara dia mengidrak seluruh pandangan. Ini bukan dalil yang menunjukkan, yang menafikan ru'yah. Bisa dipahami? Ya. Karena ru'yah dengan idrak itu suatu yang berbeda. Dalilnya ini surat Asy-Syura ayat 61. Allah bedakan antara ru'yah dengan idrak. Mereka saling melihat satu sama lain, tapi belum terjadi idrak. Innal lamudrakun, kita akan disusul. Artinya idrak belum terjadi. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, akal menunjukkan bahwa semua yang ada itu bisa dilihat. Malaikat, jin, syaitan, sekarang nggak dilihat, tapi nanti di yaumil qiyamah itu bisa dilihat. Dan itulah perbedaannya antara yang wujud dengan yang adam. Kalau yang tidak bisa dilihat itu sesuatu yang adam, nu eueuh karek teu bisa ditinggali. Nu ngaran nu aya mah mungkin bisa dilihat. Contoh virus, wujud ke wujud, makanya itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat hanyalah sesuatu yang adam. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu diantara dari imkan menunjukkan akan mungkinnya Allah Ta'ala untuk dilihat. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang jelas menjelaskan bahwa betul-betul Allah itu akan dilihat. Nah, ini agar supaya kita lebih kuat di dalam pendalilan. Allah Ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.